Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang terhormat Ibu Teti Fatimah Suroya dan teman-teman yang kami banggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan perkuliahan pengelolaan pendidikan di pagi hari ini. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 8 yang akan membahas mengenai pengelolaan biaya pendidikan. Namun, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andika Fasya Saifullah dengan NPM 202122018. Lalu ada dua rekan saya, yaitu Aina Amalia Izati dengan NPM 202122022 dan Raihan Pizaki dengan NPM 202122040. Sebelumnya, saya akan menyebutkan hal apa saja yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Di antaranya yaitu pengertian manajemen pembiayaan pendidikan, prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan, pentingnya pengelolaan pembiayaan pendidikan, tujuan pengelolaan biaya pendidikan, fungsi dan manfaat pengelolaan biaya pendidikan, lalu jenis-jenis biaya pendidikan, dan yang terakhir sumber dana pendidikan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian manajemen pembiayaan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan sebuah aktivitas pengelolaan biaya yang berkaitan dengan perolehan dana yang diterima dan juga bagaimana penggunaan data tersebut digunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan. Maka dari itu, diperlukan adanya pengelolaan biaya pendidikan yang baik agar biaya pendidikan tersebut dapat digunakan tepat pada sasaran dan tujuan. Menurut Ricky William Griffin, menjelaskan bahwa manajemen ialah salah satu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, pengordinasian atau coordinating, dan pengontrolan atau controlling sumber daya untuk mencapai sasaran atau goals secara efektif dan efisien. Menurut Permendiknas nomor 69 tahun 2009, yang termasuk ke dalam biaya pendidikan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya alat tulis sekolah atau ATS. Biaya ini adalah biaya untuk pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar. Lalu yang kedua ada biaya bahan dan alat habis pakai atau AHP. Biaya ini adalah biaya untuk pengadaan alat dan bahan praktikum IPA, lalu IPS, komputer, lalu praktikum keterampilan, bahan olahraga, alat dan bahan kebersihan, kesehatan dan keselamatan, lalu tinta stempel, toner atau tinta printer, dan lain-lain yang habis dipakai dalam waktu 1 tahun atau kurang. Lalu ada biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan. Biaya ini merupakan biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah tersebut agar layak digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar. Lalu ada biaya daya dan jasa. Biaya ini untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah seperti listrik, telepon, air, dan lain-lain. Lalu ada biaya transportasi atau perjalanan dinas. Biaya ini merupakan biaya untuk berbagai keperluan perjalanan dinas pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam kota maupun di luar kota. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 48, menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi,
transparansi, dan akuntabilitas publik. Di samping itu, prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Yang pertama, transparansi. Dalam hal ini adanya keterbukaan. Maksudnya, di dalam lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparansi berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas hingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Yang selanjutnya ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performance-nya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya ada efektivitas. Efektivitas seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Gartner mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai, akan tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Effectiveness characterized by qualitative outcomes. Efektivitas lebih menekankan pada qualitative outcomes. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas jika kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, dan qualitative outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Lalu yang terakhir ada efisiensi. Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efficiency characterized by quantitative outputs. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan atau input dan keluaran atau output atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama, kita bisa melihatnya dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Kegiatan dapat dikatakan efisien jika penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditentukan. Lalu, yang kedua, kita bisa melihatnya dari segi hasil. Kegiatan dapat dikatakan efisien jika dengan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya, baik kuantitas maupun kualitasnya. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aina Amalia Izati. Kepada Aina, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Di sini saya Aina Amalia Izati dengan NPM 2021-22022 akan menjelaskan materi tentang pentingnya pengelolaan pembiayaan pendidikan, tujuan pengelolaan biaya pendidikan, dan fungsi dan manfaat pengelolaan biaya pendidikan. Baik, langsung saja materi yang pertama adalah tentang pentingnya pengelolaan biaya pendidikan. Menurut Mulyasa 2014, dalam penyelenggaraan kependidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen dan keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen yang lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik itu yang disadari maupun yang tidak disadari. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Hal ini menjadi penting, terutama dalam rangka MBS yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah,
Karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan dana, apalagi dalam kondisi krisis seperti sekarang ini. Pembiayaan dan keuangan merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran bersama dengan komponen yang lain. Komponen keuangan dan pembiayaan pendidikan, terutama di madrasah atau sekolah, selayaknya dikelola secara efektif. Pengelolaan terhadap pembiayaan pendidikan membutuhkan adanya aktual manajemen yang baik. Dengan demikian, pendidikan yang diselenggarakan harus berkaitan erat dengan suatu manajemen pendidikan. Baik, materi yang selanjutnya adalah tentang tujuan pengelolaan biaya pendidikan. Melalui kegiatan pengelolaan atau administrasi atau manajemen keuangan, maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan juga efisien. Lalu, tujuan pengelolaan biaya pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Yang kedua, menjamin agar dana yang tersedia dapat dipergunakan untuk harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Yang keempat, untuk memelihara barang-barang atau aset sekolah. Yang kelima, untuk meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah, dan yang terakhir adalah untuk menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang yang diketahui dan dilaksanakan. Tujuan pendidikan pada dasarnya bermaksud untuk mengembangkan kepribadian dan mengembangkan kemampuan peserta didik agar menjadi warga negara yang memiliki kualitas dengan cita-cita bangsa berdasarkan falsafah dan dasar negara Pancasila. Tujuan administrasi pendidikan berkaitan dengan tujuan pendidikan secara umum, sebab administrasi pendidikan merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Dan materi yang terakhir yaitu tentang fungsi dan manfaat pengelolaan biaya pendidikan. Menurut Bafadal 2004 dalam Wijaya 2009, fungsi dari manajemen keuangan sekolah meliputi kegiatan-kegiatan. Yang pertama, perencanaan anggaran tahunan, yaitu penyusunan secara komprehensif dan realistis mengenai rencana pendapatan dan pembelanjaan 1 tahun sekolah. Yang kedua, pengadaan anggaran, yaitu segala upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk mendapat masukan dana dari sumber-sumber keuangan sekolah. Yang ketiga, pendistribusian anggaran. Pendistribusian anggaran ini yaitu penyaluran anggaran sekolah kepada unit-unit tertentu di sekolah. Yang keempat, pelaksanaan anggaran, di mana setiap personel sekolah menggunakan seluruh anggaran yang terdistribusikan kepada dirinya untuk melaksanakan tugasnya. Yang kelima adalah pembukuan keuangan, yaitu keseluruhan pencatatan secara teratur mengenai perubahan-perubahan yang terjadi atas penghasilan dan kekayaan sekolah. Dan yang terakhir, yang keenam, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan, yaitu kegiatan pemeriksaan seluruh pelaksanaan anggaran sekolah-sekolah. Lalu, menurut Susiana 2016, akhir dari semua proses pengelolaan pembiayaan pendidikan diharapkan dapat memberikan manfaat atau benefit, baik manfaat jangka pendek maupun jangka panjang, manfaat ekonomis dan non-ekonomis, dan manfaat individu maupun manfaat sosial. Misalnya, hasil belajar siswa sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, yaitu memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kecakapan dasar untuk tumbuh dan berkembang secara total, serta dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Lalu manfaat bagi madrasah bisa berupa bertambahnya nilai investasi madrasah dan jumlah siswa yang masuk semakin meningkat. Baik, saya cukupkan sekian. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aina yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raihan Pizaki. Kepada Raihan, disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah berikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan penjelasan kali ini. Di sini saya sebagai anggota dari kelompok 8. Perkenalkan, saya Raihan Bizaki, NPM 202122040. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam biaya pendidikan. Menurut Agdon dan kawan-kawan,
menyatakan bahwa berdasarkan beberapa pendapat, maka pada umumnya terdapat 4 kategori biaya, yaitu biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya pribadi, dan biaya sosial. Yang pertama, biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan, misalnya gaji guru, pegawai, pengadaan fasilitas belajar ATK, buku, rujukan guru, dan buku pegangan siswa. Yang kedua adalah biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan oleh siswa, orang tua, atau masyarakat untuk menunjang keperluan yang tidak langsung, seperti biaya hidup, pakaian, kesehatan, gizi, transportasi, pemondokan, dan biaya kesempatan yang hilang. Selama pendidikan, biaya tidak langsung memiliki sifat kepentingan dan tempat pengeluaran yang berbeda, serta dikeluarkan dalam waktu yang tidak terbatas dan jenis pengeluaran yang tidak pasti. Yang ketiga, biaya pribadi. Biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya. Di dalamnya termasuk biaya kesempatan yang hilang. Biaya ini meliputi uang sekolah, ongkos, dan pengeluaran lainnya yang dibayar secara pribadi. Dan yang terakhir, biaya sosial. Biaya sosial adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah, termasuk di dalamnya biaya yang dikeluarkan oleh keluarga secara perorangan atau biaya pribadi. Namun, tidak semua biaya sosial dapat dimasukkan ke dalam biaya pribadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sumber dana pendidikan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar. Dari pasal 3, pendanaan pendidikan bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selanjutnya, pasal 4. 1. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Yang kedua, prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Yang ketiga, prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk biayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan. Yang keempat, prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan. Terima kasih, saya Ryan Pizaki, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Raihan Pizaki yang telah menyampaikan materinya. Untuk penyampaian terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Kesimpulannya yaitu manajemen pembiayaan pendidikan merupakan sebuah aktivitas pengelolaan biaya yang berkaitan dengan perolehan dana yang diterima dan juga bagaimana penggunaan dana tersebut digunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan. Maka dari itu, diperlukan adanya pengelolaan biaya pendidikan yang baik agar biaya pendidikan tersebut dapat digunakan tepat pada sasaran dan tujuan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Sehingga komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan pada presentasi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan juga kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.